Pemimpin, gaji kalian semua dipotong 2,5% untuk zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, dicuekin. Kalau yang ngomong atasan, begini uang belanja kayaknya harus dinaikkan. Kayaknya 30 juta lah ya. Ternyata 30 juta tuh setiap minggu insya Allah. Insya Allah. Ternyata mudah bahagiain ibu-ibu ya. Hanya dikasih khayalan aja udah bahagia ya. Insya Allah. Makanya suka drama ya. Karena hanya ada di drama aja ya. Ada mafia tapi glowing ya. Namanya Vincenzo. Kenal nggak? Ya. Gak usah kenal ya. Kenalnya sama Rasul aja ya. Jadi uang belanja naik 30 juta per minggu ya. Maka kalau kayak gitu uang belanja naik, nikmat atau bukan? Ih, kan tadi udah dibilang ujian. Ulangi, uang belanja naik nikmat atau bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Kalau kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekah, zakat dan yang lain-lain. Coba Bu ya, uang tambah banyak tapi dipakai maksiat, nikmat atau musibah? Musibah Bu. Orang pengen maksiat Bu, bisa nggak jadi Bu karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah, jadi nggak bisa bikin dosa. Dan bukankah nggak bisa bikin dosa adalah pertolongan? Nah, buku Iqra angkat tangan. Tuh, oh tambah banyak ya. Nah, salah satu adab baca kitab itu, adab baca kitab itu kita harus tahu penulisnya. Ada foto penulisnya tuh, yang pakai tongkat di belakang. Ayo, siapa yang tahu namanya? Ada Humam. As'ad. Iya, Humam. As, koma di atas, ade. As'ad. Humam. Ulangi, Kiai Haji. Bagus. Kok kenapa ya jadi bahas beliau? Nih, fakta ya. Ini pun saya lihatnya beberapa tahun lalu. Cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi itu 150 juta kopi. Berarti beliau minimal punya pahala jariah mengalir dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir ke beliau. Coba Bu. Coba Bu itu Bu. Umur nggak nyampe ratusan, tapi punya pahala jariah sampai detik ini masih ngalir. Ya. Dan itu teh baru cetakan resmi. Belum yang bajakan, tahu sendiri Indonesia ya. Kalau kira-kira itu bukunya dibajak, Bu, pembajaknya tanpa izin ke pihak keluarganya yang masih ada, beliaunya tetap dapat pahala jariah kan? Dapat tuh. Meskipun dibajak. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, Bu. Satu Iqra, satu TPQ, 30 anak. Berarti kan potensi pahalanya lebih dari 150 juta, betul? Dan kalau bicara pahala jariah itu Bu, satu dari anak di TPQ itu bisa Quran gara-gara satu Iqra, lalu dia punya pesantren lagi yang di dalamnya ada 1000 anak, dia ajarin ilmunya yang dia ingat dari Iqra, tetap ngalir dari 1000 anak itu kepada kan gitu. Luar biasa tidak? Tapi kenapa tentang beliau sekali lagi? Beliau dari umur 18 tahun, cantiknya betul? Sekarang dia cantik sih, saya nggak bilang ibu sekarang gimana ya. Maksudnya kan itu kan umur lagi bugar-bugarnya. Kalau anak SMA baru lulus itu mah Bu masih sehat-sehatnya, main kemana-mana. Nah di usia yang masih sesehat itu, beliau harus di kursi roda terus-menerus. Mau ngapain? Marah sama Allah. Kayak gak mau, tapi gak mau nyalahin takdir. Malah berpikirnya bagus. Kalau saya punya kaki mungkin saya maksiat. Kalau saya pergi maksiat, kalau saya nggak ada kaki kayak gini, nggak bisa maksiat, berarti saya dipersulit untuk bikin dosa. Kalau saya dipersulit untuk bikin dosa, bukannya sama aja kayak saya dipermudah ke surga? Maka bukankah kelumpuhan ini jadi nikmat? Coba bisa kayak gitu mikirnya. Beliau sendiri dengan tawadunya ngerasa, aku bukan ahli tafsir, aku bukan ahli hadis. Apa tuh yang bisa diajarkan? Huruf hijaiyah, ya udah itu. Dan kalau Allah sudah melanggengkan niat baiknya, ngalir tuh pahala jariahnya sampai sekarang. Sampai keluar Indonesia buku Iqra itu, di Malaysia juga ada ya. Masya Allah.
Jadi masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Ya. Pandemi kemarin masalah nggak? Masalah? Tapi kawannya ayah saya bangkrut sebelum pandemi, dijualin semua, habis-habisan. Udah gitu sisa uangnya yang tadinya banyak tinggal 100 juta, besoknya lockdown, PSBB, orang mah stres, dia mikir, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kan orang tambah banyak masalahnya, nggak mungkin nggak nambah kebutuhannya. Saya tinggal cari dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Maka dia dorong modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe setahun, Bu, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Tanpa nimbun, ya. Jangan alergi, ya. Atau misal gini, ada orang yang rumahnya di dalam gang, tapi harus pergi kerja tiap. Dan ada lagi orang punya motor tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah itu dalam satu aplikasi. Ojek online, ya. Tapi jangan dipakai buat yang enggak ya. Bu tahu tidak? Itu bisa dipakai chattingan untuk selingkuh katanya. Ya. Oh, dari ojek online ya. Ojek online tapi ayang-ayangan gimana ya? Jangan ya, ya, insyaallah. Maka kalau si penemu aplikasinya dia minimal untuk dunianya lebih sukses, wajar karena beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah, ya. Nah, bisa jadi tolong diselingkuhin, sakit, wajar. Namanya ngedampingin dari nol, suaminya udah sukses, dia malah nikah lagi sama wanita yang seumur dengan anak kita. Ya, luar biasa. Mohon maaf ya, saya referensinya dari film-film azab soalnya ya. Itu kan sering jadi. Nah, ya seperti itu. Maka udah pasti. Tapi kalau gara-gara kejadian itu, kepahitan itu, sang istri yang diselingkuhi dia jadi tambah takwa, jadi ahli tahajud, mulai rajin ngaji, mulai dekat sama Al-Quran, bahkan mulai menghafal, bahkan jadi mulai mengajarkannya. Bisa jadi surganya lebih terjamin tuh gara-gara yang suaminya pada setia, ya. Karena dia jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Yang setia suaminya udah pada setia, ya yang udah setia juga nggak usah disuruh selingkuh, Bu, ya. Abang selingkuh dong biar aku dapat penggugur dosa. Nggak gitu konsepnya, Bu, ya. Nggak gitu, ya. Ya, Masya Allah. Jadi ngelihatnya kayak gitu ya. Ini, Bu, kenapa bunuh diri itu dosa? Ayo. Kata yang bunuh dirinya teh gini, kan mati itu takdir. Masa saya dosa bunuh diri? Bisa aja Allah takdirin saya matinya bunuh diri. Ada yang udah pengen mati, Bu. Udah tiduran di atas relnya lewat. Relnya lewat, keretanya lewat. Masih nggak mati, Bu. Karena relnya salah, yang lewat di sebelahnya keretanya. Giliran dia pindah ke sebelah, yang lewat sebelahnya. Aduh sakit. Aduh sakit. Ih, jangan ngelucu. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, balik lagi. Kenapa bunuh diri itu dosa, Bu? Ya. Jawabannya ada di surat Ibrahim ayat ke-7. Ayatnya insya Allah Ibu hafal semua. La in syakartum lazidanakum. Itu depannya. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Lanjutan ayatnya hati-hati, Bu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Yang orang-orang yang kufur, barang siapa dia kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan cuma yang maksiat doang, tapi kufur. Saya suka bahasa ini gini, sok-sok lupa, sok-sokan amnesia sama nikmat Allah yang segitu banyaknya. Nikmat segitu banyak dianggap tidak ada, stres mikirin yang tidak ada. Ada orang bisa stres karena satu jerawat, Bu. Padahal lambung sehat, jantung sehat, paru sehat, otak sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, nih Bu, orang bunuh diri karena apa, Bu? Stres, depresi, frustrasi, ya. Tapi saya tanya nih, jujur jawab, di luar sana, di seantero bumi, ada nggak orang yang masalah hidupnya lebih berat daripada si bunuh diri tersebut? Ada.
Pasti ada kan? Banyak, bahkan banyak ya. Maka kok bisa-bisanya ada orang yang justru kepahitannya lebih berat? Enggak, tuh dia tetap baik, tetap bersyukur, tetap menikmati. Berarti punten, bisa jadi bukan masalahnya yang bahaya, dianya aja salah menyikapi masalah. Ya, Bu, kalau memang yang ngasih masalah atas izin Allah bukan? Ya kan? Allah izinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita atas izin Allah kan? Kalau memang salahnya di Allah yang ngasih ujian, ya harusnya nggak ada yang kuat atuh. Gini deh, anak SD dikasih soal ulangan, tapi soal untuk anak SMA pada bisa nggak? Nggak akan ada yang bisa lulus kan? Tapi kalau misalkan ternyata soalnya beneran soal SD, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Masa salah di soalnya? Ya. Nah, masalah itu nggak bahaya. Yang jadi masalah itu kalau kita salah nyikapinnya. Analoginya gini, Bu ya. Ibu nyetir, kaca mobil ibu kotor penuh sama tanah, ketutupan semua, nggak kelihatan apa-apa. Nyetirnya takut nggak? Takut. Tapi jawab, ibu takut nyetirnya karena tidak ada jalanannya atau karena jalanannya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Jalanannya ada kan? Ada. Maka caranya gimana? Bersihin kacanya, jalanannya kelihatan, udah selesai. Oh, depan harus belok. Oh, depan polisi tidur, harus ngerem. Bu, sama manusia juga gitu. Kalau kita sekarang ada masalah, seolah kayak nggak ada jalan keluarnya, lalu kita ketakutan, bukan karena jalan keluarnya tidak ada, tapi jalan keluarnya belum kelihatan, karena tadi kacanya masih kotor. Berarti apa yang harus dilakuin? Bersihin. Nah, kaca di mobil itu ibarat hati kita. Kalau masih penuh dengan kekotoran, ya, bergantung kepada selain Allah, suka mikirin pujian makhluk, nggak dipuji dia ngambek, ya, bergantung kepada aset dan tabungannya, padahal semua titipan Allah dan rezeki sudah Allah atur, ya. Apalagi kadang punten, sholatnya dientar-entar, kadang subuhnya 8:30, ya, sebangunnya, naudzubillah, misal, ya. Zuhurnya pun selalu 2:30, asarnya 5:30, maghribnya mepet-mepet isya, jadi beres sholat isya udah azan langsung isya, ya. Bukan karena nggak ada jalan keluar, karena jalan keluarnya nggak kelihatan, ketutupan. Bersihin dulu, bismillah. Sok lihat ya. Makanya bersihinnya pakai apa? Ya tobat lah memang ya. Makanya fisiknya salah satunya, yuk kita cobain tobat tuh. Bismillah, tobat. Nah, bisa jadi kepahitan itu diundang oleh kesalahan kita. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, saya salah apa kok? Udah jadi dosa baru itu demi Allah. Ngerasa diri nggak punya dosa itu, naudzubillah. Imam Ghazali mengingatkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa menurut beliau adalah apa? Merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Ya, padahal kata siapa? Amalan kita udah diterima. Insyaallah. Jadi gitu ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang rugi. Ya, bunuh diri. Jadi semuanya bisa jadi kebaikan asal jadi jalan terdekat kepada Allah. Bu, terima takdir Allah ya. Nggak ada yang buruk, pasti jadi kebaikan buat kita. Meskipun kita ngerasanya pahit nerimanya, tapi demi Allah, kalau gara-gara itu kita bisa jadi terjamin surganya, bakal bersyukur suatu hari nanti. Kerjanya seperti itu, apa aja. Tapi hakul yakin dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Nggak ada rugi. Kalau sudah yang dikejar Allah nggak ada rugi. Mau dijahatin kayak gimana, tetap dia jadi orang baik. Ya, mau dijahatin seperti apa? Kamu enak ya. Tapi kan kamu jadi korban. Kita mah bakal mati. Saya juga bakal mati. Cita-cita ke sorga. Tapi Nabi Adam aja diusir dari sorga karena dosa satu doang. Saya yang pengen ke sorga emang dosanya cuma satu. Enggak. Terus saya harus ke surga dengan cara apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah diirit-irit.
Ke surga dengan cara apa? Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia mencaci, menghina, lumayan gugur dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Stok kue bolu ya di rumah ya. Kalau takut lupa ditaruh di kardus, tulis untuk para pemfitnah gitu ya. Untuk para pasukan julid gitu ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba lihat ya. Orang, Bu, kalau ngegali aib seseorang, dia begadang, Bu. Kurang makan, kurang tidur, besoknya tipes, coba itu orang. Ya, demi nyari aib kita, Bu. Dia sampai begadang, nggak makan, nggak tidur, nyariin foto ibu di Facebook yang paling lama, yang masih culun ya. Terus dicari ya. Coba orang yang akunya cinta sama kita aja, Bu, nggak segitunya relain waktunya. Berarti aslinya dia yang paling sayang sama kita ya. Tambah lagi lah kue bolunya. Ya. Tapi kan aib kamu jadi diumbar. Emang orang ngomong apa? Hinaan yang orang sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Orang paling cuma ngomong apa? Dasar Denis, banyak omong. Tuh, Allah cuma buka satu aib saya banyak omong. Aja saya juga banyak utang, banyak cicilan. Ya. Sama, ibu dipuji. Ibu awet muda kamu. Apa umur di KTP-nya berkurang? Nah, ya. Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Cobain. Nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Bener. Tapi palsu. Sadar nggak? Kadang kita suka yang palsu juga loh. Kenapa sih? Gitu ya. Kadang kita suka yang palsu juga. Apa contohnya? Ketemu sama orang, lalu orangnya berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda sih?" Jujur, Bu, itu ucapan asli atau palsu? Ngomong palsu aja sampai bibir palsu. Ya. Coba jawab, tolong jelasin secara medis. Gimana ceritanya manusia tambah muda setiap hari itu gimana? Ya. Tapi kita di kamar mandi pas sendirian mah suka percaya. Iya juga ya. Gedenya. Ya. Gitulah ya. Kadang dipuji juga ada maunya, Bu. Ya. Ibu, kok terlihat awet muda? Berapa sih usianya? Bisa aja. Aku udah 41 tahu kok. Loh, kayak 40 setengah ya. Lumayan ya. Lumayan nggak setengah tahun? Kemarin ini saya pernah cukur kumir ya. Ketuker R sama S nya. Cukur kumir. Terlihat 4 menit lebih muda loh. 4 menit. Gak usah ngomong lah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang gitu ya. Insyaallah. Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Bisa. Tidak perlu menjelaskan, si Koko nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA. Kalau pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragamnya sekarang. Datang ke pengajian ya. Aja sakit. Ya. Masya Allah. Bu, saya boleh tanya nggak? Karena kan baru pertama kesini ya, saya mau survei dulu. Ya, Bu, kenapa ibu-ibu teh kalau foto nggak bisa satu kali, Bu? Hah? Oh, cari yang terbagus. Oke. Siapa yang bagusnya, Bu? Coba tes ya. Karena nggak sedikit tuh ya. Kejadiannya kayak gini, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Katanya yang bagus orang lain, Ustadznya. Nih foto yang kedua ya. Yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu nggak yang diposting? Bu, belajar
belajar dari pengalaman, beres kajian gini biasanya ada yang update di story, saya di tag tuh. Tapi nggak sedikit yang di tagnya pas sayanya lagi merem. Padahal saya ingat ibu ini foto 5 kali. Kok bisa-bisanya dipilih yang sayanya merem? Pasti 4 foto lainnya si ibu ini yang merem. Makasih. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana? Tolong ajari saya gimana, Bu. Ya, kan yang makan banyak ibu. Masa yang disalahin saya? Itu gimana? Tolong dong, Bu, tolong. Ya. Masya Allah. Bu. Ibu pergi seharian jalan-jalan, foto-foto nggak? Nyampe rumah dicek nggak ke foto-fotonya? Pas buka galeri, fotonya ada 273 gitu ya. Misalkan. Itu diposting semua nggak? Seleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Meskipun yang foto ibunya jelek, teman-teman ibu cantik semua loh. Pantesan suka pada berantem sendiri ya. Gitulah ya. Inilah ras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan. Dunianya yang salah, bukan ibunya. Ya. Masya Allah. Tapi ya dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Iyalah, sepengen-pengennya anak lelaki ngelahirin kan nggak bisa. Ya. Dan orang bilang laki-laki lebih kuat, enggak. Laki-laki paling potensi paling sakitnya cuma patah tulang secara fisik. Kalau ibu wanita secara fisik potensi paling sakitnya apa? Melahirkan. Ya, kalau laki-laki suruh ngelahirin kayaknya nggak akan kuat tuh ya. Tapi coba ibu, ada yang udah ngelahirin lebih dari sini? Tuh, banyak. Ya. Padahal pernah ngelihat ada ibu-ibu pas lahiran pertama, dan saya yakin nggak cuma ibu itu doang. Pasti ada lagi yang pernah berkata kayak gini juga. Pas beres lahiran, amit-amit saya emang nggak mau lagi. Iya nggak semua, tapi ada yang seperti itu. Tapi biasanya yang ngomong kayak gitu, hamil lagi. Ya. Keluar lagi. Iya. Kata orang medisnya bilang gini kok, padahal melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi tetap gelisah. Pas sudah lahiran nyampe yang keempat, udah dok ambil aja dok, saya balas WA dulu dok. Udah belum? Udah santai kali ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Kuat ya, kalian coba lihat ya. Wanita tuh jauh lebih kuat. Makanya sepanjang saya nonton film azab, karena Bu, setan kan gak suka kita ngaji kayak gini ya. Tapi juga sulit bagi setan untuk membuat beres ngaji kita langsung ngerampok bank rame-rame. Susah. Maka kadang cara paling ininya, kita dibikin jadi kufur ya. Ngaji sih ngaji, nyampe rumah ternyata rumah ada, mobil ada, tapi ada satu yang nggak ada, Tupperware hilang, bisa ngambek seharian. Rumah ada, motor ada, mobil ada. Misal ya, sampai di sidang itu seluruh isi rumah, kemana Tupperware saya? Ya. Misalkan ya. Tapi tenang ya, pokoknya tipu daya syaitan itu lemah. Baru jadi kuat kalau kita apain? Kita ladenin. Ulangi, tipu daya syaitan itu lemah. Kata siapa? Kata Allah. Inna kaida syaitona kana doifa. Surat An-Nisa ayat 76. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kapan jadi kuat tadi? Kalau kita layani, ladenin. Ya. Contoh. Ada ibu kesel sama suami misalkan. Terus ada ajakan reunian yuk. Ya udah, berangkat. Di reuni ketemu mantan. Udah itu mah ya. CLBK. Apa CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Udah tuh, karena biasanya nyatu dalam satu grup tukeran nomor kan biasanya tuh. Jadi tahu nomor orang-orang. Maka datanglah SMS yang dinanti-nantikan itu. Ya. SMS-nya kayak sopan, santun, dan datangnya jam 3 malam.
gitu yang diingetin juga bukan nanya macam-macam. Jangan lupa tahajud ya. Dibalas lagi sama si ibu, iya nih aku juga udah lagi ruku. Udah gitu udah habis beres sholat, biasa lanjut ngobrol kan. Biasa kata-kata selanjutnya, aku nggak apa-apa chat kamu, cia. Atau enggak, suami kamu nggak marah kita chattingan nih. Biasanya jawabannya kayak gini ya, dia mah sibuk sendiri. Mulai cerita aib suaminya ya. Kalau mulai udah nyaman ngobrol, biasanya mulai ada yang inisiatif. Kurang seru ya kalau di WA doang. Gimana kalau kita makan siang bareng besok? Rusak gitu. Rusak. Bu, kalau dari awal Playboy Syariah itu Bu ya. Memang Playboy Syariah itu Bu ya. Kalau dari awal si Playboy Syariah itu WA, Assalamualaikum Ukti, langsung ibu blok, aman. Belum ada perasaan nyaman, belum ada bumbu-bumbu tertarik sama satu sama lain, karena dia di blok. Kapan jadi berat? Kalau kita ladenin. Nih Bu, setan tuh kalau di rumah kita nyalain Al-Quran 24 jam, dia nggak betah Bu. Tapi mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Ya horor juga kalau tiba-tiba mati sendiri ya. Paling cuma bisa dikasih was-was, bosen nih Quran melulu, ganti dong. Kalau kita nggak mau, apa dibanting murotalnya? Dimatiin TV-nya? Enggak Bu, nggak bisa diapa-apain. Lemah. Baru jadi kuat kalau kita ladenin. Atau anak ibu syahwat bangkit, nikah belum, handphone di tangan, internet kenceng, rusak gitu ya. Tapi kalau dia nggak nyari-nyari yang ya video yang enggak, langsung ditaruh handphonenya. Dia pergi keluar kayak main badminton, kayak sepedahan, kayak main bola, kayak bantuin tetangga pindahan kalau perlu. Ya, lihat-lihat gambar dulu. Gambar ada videonya 1 jam, 1 menit aja dulu, udah berat kalau udah kayak gitu. Ya, jadi jangan diladenin ya, syukurin aja. Bahagia bersamamu, maunya bersama Allah ya. Karena mau jadi apapun kita, tapi nurut sama Allah, kita punya hak untuk dibahagiakan. Mau jadi apapun kita, ibu kaya, ibu berkuasa, ibu punya ini, punya itu, gak nurut sama Allah, demi Allah kita gak bisa bahagia ya. Dah segitu dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemanfaatnya jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Ustaz Firdaus. Ada pertanyaan saya sebagai seorang ibu. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan 3 kali kalimat ummi, begitu tingginya derajat ummi gitu kan? Ketika yang terjadi dalam masyarakat, si ibu itu melahirkan, tentunya dengan perjuangan bertaruh nyawa. Kemudian dia mendapatkan masalah dalam rumah tangganya, entah itu dengan perselingkuhan suaminya atau dengan apa. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh anak-anaknya dan dirinya, yaitu bunuh diri ya, yang tadi Ustaz Firdaus bahas. Nah, itu pandangan Allah seperti apa tentang hal umi tersebut yang sudah bertaruh nyawa gitu. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya beliau membunuh anak-anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Kalau ditanyanya pandangan Allah seperti apa, ya saya hanya hamba yang nggak tahu apa yang Allah putuskan ya. Tapi yang kami ketahui, ya menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain ya dilarang di dalam Islam. Kalau bicara tentang sakitnya, di luar sana akan selalu kita temukan orang yang punya kesakitan dan masalah yang lebih berat daripada orang itu, tapi dia malah bisa jadi tambah baik, tambah syukurnya, tambah baik akhlaknya dan lain-lain. Karena kalau memang Allahnya yang salah, seharusnya nggak akan ada yang sanggup kita beresin masalah kita. Satu dunia pengen bunuh diri semua.
Tapi ada tuh yang malah jadi tambah kuat, ya. Maka dulu diri ini berusaha dengan cara seperti berani nampar diri sendiri dan bertanya. Cari cermin, ngelihat diri di cermin, tunjuk diri sendiri, ya. Kamu kalau masih segitu menderitanya, kalau ke diri ini ya, alasan kamu cuma dua. Satu, entah kamu terlalu cinta sama dunianya, atau dua, mungkin kamu belum pengen surga. Udah, ditanya. Karena pahit, iya betul pahit. Tapi demi Allah bisa jadi pahit itu yang bisa menjadi jalan kita ke surganya Allah. Kita paling Ibunda Maryam sama istri Firaun Asiyah. Kira-kira empat-empatnya nyampe derajat setinggi itu karena hidup enak atau karena hidup pahit? Tapi demi Allah kepahitan kita pasti belum sepahit mereka, ya. Maka tapi kenapa mereka mau-mauan? Asiyah lah, Asiyah. Ngapain sih masih mau sama Firaun? Masih banyak kok wanita soleha, pasti banyak yang mau sama diri. Ngapain masih bertahan, ya? Dan bahkan bisa-bisanya menyusul wanita lain sampai ke surganya Allah, ya. Padahal kalau di zamannya Rasulullah Muhammad SAW kan banyak bonus. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah, puasanya sehari 9 Zulhijjah, pahalanya 2 tahun. Dihapuskan dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ada puasa Asyura 10 Muharram, puasanya sehari, ganjarannya setahun. Banyak bonus ya. Di zaman Nabi Musa kan nggak kayak gitu. Tapi atas dasar apa Allah meninggikan derajat beliau segitunya? Karena beliau melakukan satu amalan yang kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Beliau sabarnya bukan ngadepin suami biasa, tapi Firaun, ya. Sezolim-zolimnya orang dikirimin Nabi paling 1. Cuman Firaun doang saking ngaconya dikirimin Nabi 2. Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Maka ketika ngadepinnya bukan suami yang sekedar naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, naruh gunting nggak ditaruh tempatnya lagi, angkat baju nggak diangkat dulu atasnya jadi berantakan sampai kemana-mana. Biasa. Tahu pahit, tahu kok tinggal ditinggalin, tapi dengan cara apa lagi sampai derajat tertinggi kepada Allah kalau bukan dengan cara itu. Sehingga bahkan kalau ada yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong, aku yakin, ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di dalam Al-Quran, ya. Aku kabulin kecuali satu, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Atau disuruh pilih sama Allah, hidupmu akan sulit, tidak akan ada satupun doamu yang dikabul, tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen surga kan? Ridha Allah, surganya. Maka Allah lah yang paling tahu kita mesti diuji dengan cara apa agar tambah dekat ke surga ya. Kalau ada yang ujiannya lebih berat, kita khususon, dia lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Makanya ujiannya lebih berat daripada kita. Kita yang ujiannya lebih ringan, jangan kepedean. Bisa jadi di hadapan Allah aku lebih lemah, makanya ujiannya nggak seberat dia. Tapi gara-gara itulah bisa jadi yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Nggak ada yang rugi, tenang aja. Ya. Kapan masih rugi? Ya mungkin satu tadi. Katanya mungkin belum ngejar Allah atau surganya ya. Karena kalau udah yang dikejar Allah atau surganya, bismillah. Kalau udah pakai kacamata iman nggak ada yang rugi. Kalau dirasa terlalu berat, mintanya jangan nggak boleh seperti itu. Menurut hadis diriwayatkan kalau ujian terlalu berat yang diminta bahunya yang dikuatkan. Ya, bukan masalahnya yang dikecilkan, bukan. Bahunya yang dikuatkan untuk sanggup memikul masalah tersebut. Ya. Atau bahkan kalau ada orang seperti Coach Stephen Indra Wibowo sampai berdoa seperti ini, ya. Ya Allah, wafatkan aku jika aku nggak jadi manfaat. Karena ngerasa buat apa hidup lama tapi nggak jadi amal soleh, itu ngerasa nyesel beliau, ya. Karena Masya Allah, ya. Maka tenanglah, nggak mungkin. Karena kemampuan kita, Allahnya yang zolim, dan Allah nggak mungkin zolim, ya. Nggak mungkin melanggar janjinya sendiri. Maka Masya Allah, bismillah, bisa jadi dengan gara-gara itu jadi tambah mulia derajatnya di sisi Allah, tambah terjamin surganya. Demi Allah lah, bismillah, nggak rugi. Sekarang aja mungkin kerasa, demi Allah lah,
bismillah, nggak rugi. Sekarang aja mungkin kerasa ujiannya ya. Alhamdulillah. Oh iya, langsung ditutup dengan doa katanya. Sebentar diminum dulu. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Assallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan setiap harinya kami hanya mengejar ridho-Mu. Engkau nomor satu di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan para guru, sahabat, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun disengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Jaga diri kami ya Allah, dan jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Sungguh kami rugi jika tidak Kau ampuni ya Allah. Dan sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Anugerahkan derajat tertinggi bagi mereka, bahagiakan mereka, terima amal soleh mereka, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Balas dengan balasan terbaik atas setiap yang telah mereka lakukan untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan semuanya datang dari diri, tolong dimaafkan, dinampuni dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.